Mengapa hidup sering terasa berat? Seolah setiap langkah hanyalah tentang bertahan dari hari ke hari? Namun di tengah rasa kehilangan yang dalam, Allah kadang mengirimkan seseorang yang kehadirannya begitu lembut, hingga tanpa sadar ia memulihkan luka-luka yang paling kita sembunyikan. Dari sebuah pertemuan kecil yang tampak tidak berarti, tumbuh harapan baru yang perlahan menenangkan hati, seolah dunia yang sempat runtuh mulai terbangun kembali. Ayo kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut menanggung beban orang-orang yang melangkah masuk ke gedung rumah sakit besar di kawasan pusat kota. Hujan semalam meninggalkan genangan di sisi jalan, memantulkan bayangan mobil dan gedung bertingkat yang berdiri angkuh. Adrian mematikan mesin mobil sedan hitamnya dan menarik napas panjang. Dari luar, ia terlihat seperti pria yang hidupnya sempurna. Setelan rapi, jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan, sepatu yang mengkilap. Namun di balik semua itu ada kecemasan yang menumpuk seperti awan gelap di dadanya. Ia melirik sekilas ke kaca spion. Wajahnya sendiri menatap balik, dengan garis lelah di sekitar mata. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Pikiran tentang kondisi ibunya terus bergema, bercampur dengan jadwal rapat, angka-angka di laporan keuangan, dan rencana ekspansi perusahaan yang seharusnya menjadi pusat perhatiannya. Hari ini harus ada jawaban, gumamnya pelan, nyaris tanpa suara. Ia turun dari mobil, merapatkan jas, lalu melangkah cepat menembus lobi rumah sakit. Aroma antiseptik bercampur dengan wangi kopi dari kantin, juga samar-samar bau obat yang khas. Orang-orang berlalu lalang, sebagian terburu-buru, sebagian duduk termenung di kursi tunggu. Adrian sudah mengenal rute ini. Dari pintu masuk ke lift, naik ke lantai tempat ibunya dirawat, lalu turun lagi ke apotek. Semuanya seperti jalur yang dipaksa ia hafal oleh keadaan. Ibunya, wanita yang dulu begitu kuat dan tegas, kini terbaring lemah di kamar inap. Dokter berkata kondisinya stabil, namun tetap memerlukan pengobatan rutin dan pemeriksaan berkala. Kata stabil tidak benar-benar menenangkan. Hanya membuat Adrian merasa menggantung di tali yang tipis. Selesai berbicara singkat dengan dokter, ia menerima resep obat yang harus ditebus di apotek rumah sakit. Kertas itu terasa lebih berat dari seharusnya ketika ia genggam. Silakan tebus di apotek lantai dasar, Pak Adrian, kata perawat ramah tadi. Sekarang, di depan apotek itu, Adrian berdiri sejenak. Ruangannya penuh. Deretan kursi plastik hampir terisi semua. Beberapa orang berdiri menunggu nomor antrian mereka dipanggil. Suara mesin cetak kecil terdengar sesekali, diiringi panggilan nomor dari pengeras suara yang serak. Adrian menekan bibirnya, lalu mengambil nomor antrian dari mesin di dekat pintu. Digenggamnya kertas kecil yang bertuliskan angka 73. Ia mengangkat kepala, menatap layar di dinding. Angka yang sedang dipanggil baru 62. Nampaknya akan lama, gumamnya lirih. Ia menghela napas, lalu memilih duduk di salah satu kursi kosong di sudut ruangan. Di sampingnya seorang bapak paruh baya memeluk map berisi hasil röntgen. Di kursi seberang, seorang ibu muda menimang bayi yang tampak pucat. Suara batuk, langkah kaki, bisik-bisik cemas, dan derit kursi bercampur menjadi satu. Adrian mengeluarkan ponsel dari saku. Notifikasi pesan dan surel masuk berderet. Rapat yang minta dijadwal ulang, laporan yang menunggu persetujuan, proposal yang diminta revisi. Semuanya mendesak, semuanya penting. Namun pagi ini, semuanya tiba-tiba tampak jauh. Ia menatap layar ponsel beberapa detik, lalu mematikannya. Mendadak ia lelah dengan dunia yang selalu menuntut kehadirannya. Tatapannya bergerak, menyapu ruang tunggu apotek itu tanpa tujuan. Hingga berhenti pada sosok seorang gadis yang berdiri tidak jauh dari loket. Kerudungnya sederhana, warnanya sudah agak pudar, namun bersih. Ia mengenakan kemeja panjang biru tua dan rok coklat yang jatuh sampai mata kaki. Di lengannya tergantung tas selempang kecil yang tampak lusuh, seolah sudah menemani perjalanan panjang. Gadis itu memegang kertas resep di satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam dompet tipis. Wajahnya tidak mencolok. Bukan tipe yang akan langsung mencuri perhatian di tengah kerumunan. Namun ada sesuatu pada caranya berdiri, pada sorot matanya yang teduh,
yang membuat Adrian tidak sengaja menatap lebih lama. Gadis itu sesekali menunduk, memperhatikan seorang kakek yang duduk di kursi belakangnya. Kakek itu berbatuk pelan, mengusap dada dengan tangan yang keriput. Gadis itu lalu mencondongkan tubuh, bertanya dengan suara lembut yang samar-samar terdengar di tengah kebisingan ruangan. "Kakek haus? Nanti Aruna belikan air." "Ya." Nama itu menyentak telinga Adrian, meski gadis itu tidak sedang berbicara kepadanya. Aruna. Nama yang sederhana, namun indah, seperti bunyi lembut air yang mengalir. Kakek itu mengangguk pelan. "Tidak usah, Nak. Nanti saja kalau sudah ambil obat." Gadis bernama Aruna itu tersenyum kecil. Senyum yang tulus, bukan senyum yang dibuat-buat. Adrian tiba-tiba merasa ruangan itu berubah sedikit lebih terang. Nomor antrian kembali dipanggil. Angka 63. Waktu terasa berjalan lambat. Adrian menggosok keningnya, mencoba mengusir rasa pusing yang merayap pelan. Di kejauhan ia mendengar tangis seorang anak kecil yang semakin keras. Ia menoleh ke arah suara itu. Seorang bocah perempuan, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, berdiri di dekat loket dengan wajah berkerut. Tangannya menggenggam botol obat sirup, namun botol itu tampak sedikit remuk di bagian luar. Di sampingnya, ibunya berbicara cemas dengan petugas apotek. "Maaf, Bu, botolnya sudah pecah. Kalau seperti ini, kami tidak bisa menjamin dosisnya masih sesuai. Tapi obat ini mahal sekali, Pak. Anak saya butuh itu. Saya tidak tahu harus bagaimana." Suara ibu itu bergetar. Bocah kecil itu menangis makin keras, memeluk pinggang ibunya. Adrian menatap pemandangan itu dengan hati yang mengeras. Ia terbiasa melihat masalah diselesaikan dengan uang. Dalam pikirannya, persoalan seperti itu sangat sederhana. Pesan ulang obat, bayar lagi, selesai. Namun ketika melihat wajah gugup ibu itu dan tangis anak kecil yang ketakutan, ada rasa tidak nyaman yang mengusik dadanya. Ia hampir berdiri, berniat melangkah ke loket dan menawarkan bantuan. Namun di saat yang sama, Aruna sudah bergerak lebih dulu. Gadis itu mendekati ibu dan anak kecil itu dengan langkah cepat, namun tetap sopan. "Maaf, Bu," ucapnya pelan. "Tadi saya melihat dari belakang. Botolnya jatuh karena tersenggol kereta dorong." "Ya, bukan salah Ibu." Ibu itu mengangguk sambil mengusap mata. "Iya, tadi ada yang lewat. Kereta dorongnya mengenai tangan anak saya. Botolnya jatuh, pecah. Petugasnya lihat, tapi katanya tetap harus beli ulang." Aruna menoleh pada petugas apotek di balik loket. Tatapannya tidak menantang, hanya menampilkan keberanian seseorang yang terbiasa menghadapi hidup yang sulit, namun tetap memilih bersikap baik. "Pak, apakah tidak ada cara lain? Mungkin bisa dibuatkan sedikit potongan harga, atau pilihan obat generik yang lebih terjangkau. Anak ini butuh obat. Ibu ini sudah berusaha membayar, hanya tidak sengaja botolnya pecah." Petugas apotek itu tampak sedikit kikuk. "Aturannya memang begitu, Mbak. Kalau obat sudah diserahkan, lalu rusak, kami harus membuat kembali dan harganya sama seperti semula." Aruna mengangguk mengerti, tapi tidak langsung mundur. "Kalau begitu, mungkin bisa dibantu dengan pilihan obat lain yang fungsinya sama, tapi lebih murah, Pak, agar anak ini tetap bisa minum obat." Ibu itu menatap Aruna dengan mata berkaca-kaca. Bocah kecil di pelukannya perlahan mengurangi tangis. Petugas apotek itu akhirnya menyerah. "Baiklah, saya lihatkan dulu daftar obat yang lebih terjangkau, ya. Tapi ibu harus sabar menunggu. Antriannya masih panjang." Aruna tersenyum lega. "Terima kasih, Pak." Ia lalu merogoh dompet tipis di tangannya. Adrian yang memperhatikan dari jauh bisa melihat jelas lembaran uang yang tidak seberapa di dalamnya. Ada beberapa lembar ribuan dan selembar uang berwarna biru yang tampak kusut. Aruna menarik napas pelan. "Ibu, saya punya sedikit uang. Tidak banyak, tapi kalau ibu berkenan menerima, mungkin bisa membantu menambah untuk membeli obat generik yang tadi disebutkan." Ibu itu langsung menggeleng, terkejut. "Aduh, jangan, Nak. Kamu saja pasti butuh uang itu.
Saya tidak enak. Aruna menggeleng pelan. Senyumnya tidak berubah. Tidak apa-apa, Bu. Kakek saya yang menunggu di sana tidak akan marah kalau saya memakai sedikit uangnya untuk membantu orang lain. Kami juga sering dibantu orang. Mungkin ini cara Allah mengizinkan saya membalas kebaikan itu. Lagi pula, kesehatan anak ibu juga penting. Bocah perempuan itu mengangkat wajah sembabnya, menatap Aruna dengan mata besar yang basah. Kak, terima kasih. Suara kecil itu pecah. Namun jujur, Adrian merasa ada sesuatu yang menohok di dadanya. Kata-kata Aruna tentang kebaikan yang datang dan pergi, tentang menggunakan sedikit uang yang tidak seberapa untuk membantu orang lain, mengingatkannya pada seseorang, ibunya. Dulu, sebelum sakit, ibunya adalah orang yang paling senang membagikan makanan pada tetangga. Terkadang Adrian kecil kesal karena merasa jatah kue kesukaannya berkurang. Ibunya hanya akan mengelus kepalanya dan berkata dengan lembut bahwa rezeki tidak akan habis hanya karena dibagi. Sekarang, di ruang tunggu apotek yang dingin ini, sosok gadis asing bernama Aruna entah bagaimana menghidupkan kembali potongan kenangan itu. Nomor antrian kembali dipanggil. 64. Suara dari pengeras itu menembus keheningan dalam kepala Adrian. Ia menyadari tangannya mengepal di atas lutut. Di depan loket, Aruna masih berbicara dengan pelan pada ibu itu, menjelaskan sesuatu tentang obat generik yang lebih terjangkau. Entah dari mana gadis itu belajar, namun ia tampak cukup mengerti istilah-istilah sederhana tentang pengobatan. Ibu tinggal tanyakan pada petugas. Jelasnya, bilang saja mau obat pengganti yang tadi disarankan. Tidak apa-apa. Yang penting anak ibu minum sesuai aturan. Nanti kalau ada rezeki lebih, baru boleh beli yang lebih bagus lagi. Yang penting sekarang sembuh dulu. Nama kamu siapa, Nak? Tanya ibu itu perlahan. Saya Aruna, Bu. Terima kasih banyak. Aruna, Allah saja yang membalas kebaikan kamu. Aruna menunduk. Tersenyum. Saya juga masih banyak kurang, Bu. Kalau tidak saling tolong, rasanya hidup ini lebih berat. Adrian merasa tenggorokannya mengering. Di dunia yang ia kenal, orang membantu karena ada kepentingan, karena ingin dipandang, atau karena sedang membangun citra baik. Di ruang tunggu apotek ini, ada seorang gadis yang membantu karena hatinya memang seperti itu. Nomor antrian terus bergerak. 65. 66. Namun waktu terasa berhenti di sekitar Aruna. Setiap geraknya terasa lambat dan jelas di mata Adrian. Cara ia merapikan kembali dompet tipisnya. Cara ia melirik ke arah kakeknya yang menunggu dengan sabar. Cara ia menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan kekuatan baru. Adrian tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang memperhatikannya terlalu lama. Ia mengalihkan pandangan cepat-cepat, menatap lantai mengkilap di bawah kakinya. Apa yang ia lakukan? Ia adalah pemilik beberapa gedung tinggi yang bisa terlihat dari jendela rumah sakit ini. Nama perusahaannya sering muncul di berita ekonomi. Orang datang kepadanya untuk meminta peluang, kerjasama, atau pengakuan. Namun pagi ini, di ruang tunggu apotek yang sempit ini, matanya justru terikat pada seorang gadis yang bahkan mungkin tidak tahu siapa dirinya. Ada perasaan aneh yang menggelitik. Bukan sekadar kagum. Semacam rasa hangat yang pelan namun pasti mengusir dingin di rongga dada. 67. Adrian melirik nomor antriannya. Masih 73. Ia kembali menatap Aruna. Gadis itu kini berdiri di barisan antrian tepat di depan loket, memegang resepnya dengan kedua tangan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan kakeknya baik-baik saja. Kakek itu tengah duduk bersandar, memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan seolah sedang berdoa. Dalam hati, Adrian bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka? Dari mana gadis itu berasal? Bagaimana ia bisa tetap tersenyum di tengah hidup yang jelas tidak mudah? Nomor antrian dipanggil lagi. 68. Waktu berjalan lambat, namun hati Adrian berlari lebih cepat daripada angka di layar. Ia mengingat kembali malam ketika dokter pertama kali mengatakan bahwa ibunya harus menjalani perawatan jangka panjang. Saat itu ia berpikir tentang biaya, tentang fasilitas, tentang mencari dokter terbaik.
Semua urusan yang bisa diselesaikan dengan uang segera ia susun rencananya. Namun tidak ada satupun di antara rencana itu yang benar-benar menyentuh hatinya sendiri. Semua terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Berbeda dengan Aruna. Gadis itu jelas tidak punya banyak pilihan. Uangnya terbatas. Pakaian yang ia kenakan sederhana. Namun cara ia memegang tangan kakeknya, cara ia membantu ibu yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya, menunjukkan bahwa ia memilih untuk tetap menjadi baik, meski hidup tidak selalu berpihak. 69. Kali ini, Adrian tidak lagi melirik layar. Ia seperti tersedot ke dalam sebuah pertanyaan besar yang tidak pernah sempat ia ajukan pada dirinya sendiri. Apa artinya kaya? Jika hati terasa kosong, ia mungkin bisa membeli obat paling mahal untuk ibunya, menyewa perawat pribadi, memilih kamar terbaik di rumah sakit. Namun di ruang tunggu apotek ini, ia merasa miskin dalam hal lain. Miskin keberanian untuk peduli. Miskin ketulusan untuk mengulurkan tangan tanpa perhitungan. Aruna maju selangkah ketika nomor 70 dipanggil. Atas nama siapa, Mbak? Petugas apotek bertanya. Atas nama Zainal, Pak. Resepnya untuk kakek saya. Suara Aruna terdengar jelas hingga ke tempat Adrian duduk. Petugas itu mengambil resep, mengetik sesuatu di komputer, lalu berkata bahwa ia harus menunggu sekitar 15 menit sebelum obat selesai diracik. Aruna mengangguk, lalu mundur dari depan loket. Ia menoleh ke arah kakeknya, berjalan mendekat, dan duduk di kursi kosong di sampingnya. Kakek capek? Tanyanya lembut. Kakeknya menggeleng pelan. Kalau sama kamu, kakek tidak pernah merasa capek, nak. Aruna terkekeh kecil, namun matanya berkaca-kaca beberapa detik sebelum ia mengalihkan pandang. Adrian menelan ludah. Ada getar hangat merambat di dadanya melihat percakapan sederhana itu. Nomor antrian bergerak lagi. 71. Sebentar lagi gilirannya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak terburu-buru. Ada bagian dari dirinya yang ingin menahan waktu beberapa saat lebih lama di ruang tunggu apotek ini. Suara bocah kecil tadi kembali terdengar. Namun kali ini bukan tangis. Kak Aruna, lihat. Aku dapat permen dari ibu. Adrian menoleh sekilas. Bocah itu berlari kecil mendekat ke Aruna, menunjukkan permen kecil yang masih terbungkus plastik. Ibu bocah itu berdiri tidak jauh, tersenyum malu. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan kamu, ucap ibu itu. Tapi saya berdoa semoga Allah selalu jaga kamu dan keluarga kamu. Aruna menerima permen itu seolah menerima hadiah yang sangat berharga. Terima kasih, Bu. Doa seperti itu lebih mahal dari apapun. Adrian memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu menggaung di benaknya. 72. Satu angka lagi sebelum gilirannya. Ia membuka mata, menatap Aruna sekali lagi. Gadis itu sedang merapikan kerudung, mengusap pelan sudut mata kakeknya yang tampak lelah. Ada sesuatu yang bergeser pelan di dalam diri Adrian. Seperti pintu yang lama tertutup rapat, kini mulai terbuka sedikit, membiarkan cahaya tipis masuk. Ketika akhirnya suara dari pengeras memanggil. 73. Adrian berdiri, menggenggam resep di tangannya. Langkahnya menuju loket terasa berbeda. Seolah ia tidak hanya membawa selembar kertas berisi daftar obat untuk ibunya, tetapi juga membawa pertanyaan baru tentang arti hidup yang selama ini ia jalani. Ia melewati Aruna yang duduk di samping kakeknya. Sesaat mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Aruna tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti tadi, ketika ia membantu bocah kecil yang menangis. Bukan senyum dibuat-buat karena sopan, melainkan senyum yang lahir dari hati yang terbiasa mensyukuri hal-hal kecil. Adrian mengangguk pelan tanpa sadar, lalu melangkah ke depan loket. Ia tidak tahu, dan Aruna pun tidak tahu, bahwa pertemuan sederhana di ruang tunggu apotek itu akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar antrian obat. Sesuatu yang kelak akan menyentuh, mengguncang, dan pada akhirnya menyembuhkan hati mereka, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara di loket apotek memanggil nama ibunya,
memberitahu bahwa obat sudah siap diambil. Adrian menyelesaikan pembayaran dengan kebiasaan kaku yang terbentuk selama bertahun-tahun berurusan dengan angka. Kartu bank, tanda tangan, struk, selesai. Namun kali ini, tangan yang biasanya mantap terasa sedikit gemetar saat ia memasukkan kartu kembali ke dalam dompet. Bukan karena jumlah yang ia bayarkan. Angka-angka di struk obat ibunya masih dalam batas wajar bagi seseorang seperti Adrian. Yang mengganggu pikirannya justru adalah sesuatu yang tidak tercetak di sana. Tatapan Aruna, senyum lembutnya, dan kalimat-kalimat sederhana yang terasa menusuk jauh lebih dalam daripada laporan keuangan yang berlembar-lembar. Saat Adrian berbalik membawa kantong obat, ia mendapati Aruna masih duduk di samping kakeknya. Gadis itu menggenggam tangan lelaki tua itu seolah sedang memindahkan kekuatan dari telapak tangannya yang kecil. Kakeknya menatap lantai. Napasnya terdengar berat namun berusaha teratur. Adrian melangkah melewati mereka. Ia ingin langsung menuju lift, kembali ke kamar ibunya, lalu melanjutkan hari seperti biasa. Rapat, telepon, pesan, dan semua rutinitas yang biasanya menenggelamkan segala perasaan. Namun langkahnya berhenti. Bukan karena ada yang menghalangi jalannya. Bukan pula karena ada yang memanggilnya. Ada sesuatu di dalam dadanya yang menahan, seperti tangan tak terlihat yang menempel di bahunya. Dari sudut mata, ia melihat Aruna membuka dompet kembali. Gadis itu mengeluarkan lembaran uang terakhir, menghitungnya pelan. Keningnya sedikit berkerut, namun bibirnya tetap berusaha tersenyum ketika menatap kakek di sampingnya. "Kek, uang Aruna masih cukup untuk obat dan ongkos pulang," ucapnya pelan. Kakeknya menghela napas pelan. "Kalau tidak cukup, kita jalan kaki juga tidak apa-apa. Nak." Kakek sudah biasa. Aruna terkekeh kecil, meski ada bayang gelisah di matanya. Apa kakek mau membuat cucu kakek ini dimarahi sopir angkot karena jalan kaki di tengah panas, padahal bisa naik? Kakeknya tersenyum, mengangkat bahu pasrah. Adrian memejamkan mata sejenak. Ia mengenali nada bercanda yang dipaksa itu. Nada seseorang yang terbiasa menyembunyikan kekhawatiran di balik senyum, agar orang yang ia sayangi tidak semakin cemas. Ia pernah mendengar nada yang mirip beberapa tahun lalu, dari suara ibunya sendiri, ketika ia bertanya apakah biaya pengobatan terlalu berat. "Ibu baik-baik saja, Adrian. Yang penting kamu sehat dan bisa terus kerja." Begitu jawab ibunya waktu itu, tersenyum sambil menepuk lengan putranya. Padahal jelas terlihat, tabungan ibunya habis untuk pendidikannya. Kini, di depan ruang apotek, kenangan itu datang lagi, bersamaan dengan suara petugas apotek yang memanggil. Atas nama Zainal, obat sudah siap diambil. Aruna menghela napas lega. "Ayo, Kek," katanya sambil berdiri dan membantu kakeknya bangkit perlahan. Adrian berpura-pura berjalan ke arah pintu. Namun matanya mencuri pandang ke loket. Aruna menyerahkan resep dan uangnya. Petugas apotek menghitung. Lalu wajahnya berubah sedikit kaku. "Maaf, Mbak," ucapnya pelan. "Uangnya kurang sedikit." Aruna tertegun. "Kurang berapa, Pak?" Petugas itu menyebutkan jumlahnya. Tidak terlalu besar untuk Adrian, namun jelas besar untuk Aruna. Gadis itu menunduk, menghitung ulang lembaran di tangannya. Bibirnya bergerak, seolah menyusun ulang rencana di kepala. Mungkin menghitung ongkos pulang, biaya makan hari ini, dan kebutuhan lain yang menunggu di rumah. Kakeknya menatap dengan mata yang semakin dalam. "Kalau begitu, sebagian obatnya bisa dikurangi dulu, Pak." Aruna akhirnya bertanya. Suaranya hampir berbisik. Adrian merasakan dadanya diremas. Ia menoleh sejenak, seolah sedang mencari sesuatu di tas. Padahal ia sedang berjuang melawan keinginannya sendiri. Di satu sisi, ia ingin bergegas pergi, tidak terlibat, kembali menjadi Adrian yang dingin dan profesional. Di sisi lain, gambar Aruna yang berdiri di depan loket dengan dompet tipis dan wajah menahan cemas membuatnya sulit memalingkan diri. Petugas apotek tampak ragu. "Sebenarnya obat ini diresepkan sebagai satu paket, Mbak. Kalau dikurangi, khasiatnya mungkin tidak maksimal. Bisa dibagi untuk beberapa hari dulu.
Tapi sisanya tetap harus dibeli nanti. Aruna mengangguk pelan. Kalau begitu, saya ambil untuk beberapa hari dulu saja, Pak. Nanti kalau ada rezeki, saya kembali tebus sisanya. Kakeknya menghela napas panjang, menundukkan kepala. Adrian tidak tahan lagi. Ia melangkah cepat mendekati loket yang bersebelahan. Petugas lain sedang sibuk menghitung obat. Adrian mengangkat tangan, memberi isyarat. Petugas itu menoleh. Ya, Pak. Adrian mencondongkan tubuh sedikit, merendahkan suara. Maaf, bisa saya bantu bayar kekurangan untuk pasien atas nama Zainal tadi. Tapi mohon jangan beritahu mereka. Katakan saja ada penyesuaian atau program keringanan. Petugas itu tampak terkejut. Anda yakin, Pak? Adrian mengangguk sekali. Tambahkan ke pembayaran saya tadi. Atau catat terpisah. Tidak masalah. Yang penting mereka bisa bawa pulang obat lengkap hari ini. Ada sedikit keraguan di mata petugas itu. Mungkin karena tidak terbiasa dengan permintaan semacam itu. Namun melihat kesungguhan di tatapan Adrian, ia akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Kami atur. Adrian mengeluarkan dompet, menyelipkan sejumlah uang tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin menulis nama, tidak ingin dicatat sebagai donatur, tidak ingin difoto. Ia hanya ingin melakukan sesuatu sebelum rasa sesak di dadanya semakin kuat. Beberapa menit kemudian, petugas apotek memanggil Aruna kembali. Mbak Aruna, ini obat untuk Bapak Zainal. Ternyata tadi ada penyesuaian harga dari sistem. Jadi uangnya cukup untuk paket lengkap. Aruna terbelalak. Apakah cukup, Pak? Iya, Mbak. Ini obatnya. Tolong dibaca aturan minumnya. Ya. Aruna menerima kantong obat itu dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca. Namun bibirnya tersenyum lebar. Alhamdulillah. Bisiknya pelan. Terima kasih banyak, Pak. Ia menunduk hormat. Lalu berbalik menuju kakeknya. Kek, Allah masih sayang sama kita. Ucapnya dengan suara yang bergetar bahagia. Ternyata uang Aruna cukup. Kakek bisa bawa pulang obat lengkap. Kakeknya tersenyum. Garis-garis lelah di wajahnya seolah sedikit melunak. Allah memang tidak pernah meninggalkan hamba yang sabar. Nak. Adrian berdiri tidak jauh dari sana. Berpura-pura sibuk membenarkan letak jam tangan di pergelangan. Padahal hatinya sedang remuk oleh kalimat-kalimat sederhana itu. Ia belajar banyak tentang kesabaran dan syukur dari webinar, buku motivasi, dan pelatihan kepemimpinan. Namun hari itu, di ruang apotek, ia melihat contoh paling nyata dari dua kata itu dalam sosok gadis dengan kerudung yang warnanya sudah memudar. Aruna menatap kantong obat itu seperti seseorang yang baru saja menerima hadiah besar. Aruna tidak bohong kan, Kek? Katanya lagi sambil duduk. Selama kita berusaha dan tidak putus asa, Allah pasti bukakan jalan. Kakeknya mengangguk. Menepuk tangan cucunya dengan lembut. Kalau tidak ada kamu, mungkin kakek sudah menyerah dari dulu, Nak. Aruna menggeleng cepat. Jangan bicara begitu, Kek. Aruna yang beruntung punya kakek. Kalau tidak ada kakek, Aruna mungkin tidak tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Adrian merasa matanya memanas. Ia mengalihkan pandang, berusaha mengambil napas panjang. Di dalam benaknya, wajah ibunya muncul lagi. Wanita itu selalu berkata bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak menuntut imbalan apa-apa. Cinta yang hanya ingin melihat orang yang dicintai tetap hidup dan tersenyum, meski dunia tidak bersikap baik. Selama ini, Adrian merasa ia sudah membalas cinta itu dengan bekerja keras, memberi ibunya kenyamanan, fasilitas terbaik, dan semua hal yang bisa dibeli dengan uang. Namun hari itu ia menyadari, mungkin ada sisi lain dari cinta yang selama ini luput ia pelajari. Cinta yang tampak dalam cara Aruna menggenggam kantong obat, cara ia menahan lelah demi menemani kakeknya, cara ia tetap tersenyum meski jelas hidup tidak mudah. Maaf, Pak, sudah selesai. Suara petugas apotek yang tadi menolongnya memecah lamunan Adrian. Adrian mengangguk singkat. Iya, terima kasih. Untuk pembayaran tadi, apakah Bapak mau dicatat sebagai donatur program bantuan pasien? Tanya petugas itu pelan.
Bukan untuk diumumkan, hanya untuk data internal. Adrian menggeleng. Tidak usah memakai nama saya. Kalau perlu ditulis sesuatu, tulis saja hamba Allah. Petugas itu mengangguk, tersenyum kecil. Baik, Pak. Adrian melangkah pergi. Namun sebelum mencapai pintu, ia menoleh sekali lagi. Aruna sedang memasukkan kantong obat ke dalam tas lusuhnya dengan hati-hati, seolah takut obat itu rusak. Kakeknya bersandar di kursi, matanya terpejam, bibirnya terus berzikir pelan. Dalam hatinya, Adrian bertanya, apa mereka akan naik angkot pulang? Berapa jauh rumah mereka? Apakah mereka punya cukup uang untuk makan siang nanti? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar. Tidak ada jawaban. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak lagi sanggup pura-pura tidak peduli. Di lift, saat pintu hampir menutup, Adrian mendengar suara langkah tergesa di belakangnya. Tunggu, tolong tahan lift, nak. Refleks, Adrian menahan pintu. Aruna muncul, mendorong kursi roda kakeknya. Nafasnya sedikit terengah karena berlari kecil. Terima kasih, ucapnya pada Adrian, belum menyadari bahwa pria di depannya adalah orang yang tadi diam-diam menolongnya. Silakan, jawab Adrian, sedikit gugup. Lift itu hanya berisi mereka bertiga. Hening sejenak. Hanya suara mesin lift yang bergerak naik dan napas pelan kakek Aruna yang terdengar. Adrian berdiri di sudut, berusaha tampak biasa, namun dadanya berdebar aneh. Aruna memandang panel tombol di dinding. Lantai 2. Ya, nak, ujar kakeknya pada Aruna. Gadis itu menekan angka 2. Adrian menatap angka 4 yang menyala. Lantai tempat ibunya dirawat. Maaf, Bapak ke lantai berapa? Tanya Aruna sopan, melihat tidak ada angka lain yang ditekan. 4, jawab Adrian singkat. Aruna mengangguk, lalu menatap ke depan lagi. Beberapa detik hening berlalu, sampai tiba-tiba kakeknya berbicara, memecah keheningan. Nak, terima kasih tadi sudah menahan pintu lift untuk kami, kata lelaki tua itu pada Adrian. Di usia seperti ini, langkah kakek sudah tidak secepat dulu. Adrian menggeleng pelan. Saya tidak melakukan apa-apa, Kek. Hanya menahan pintu sebentar. Aruna tersenyum tipis. Tidak semua orang mau melakukannya, Pak. Ucapnya tenang. Kadang hal kecil seperti itu bisa membuat hari seseorang sedikit lebih ringan. Kata-kata itu sederhana, namun kembali membuat sesuatu bergerak di hati Adrian. Lift berhenti di lantai 2. Pintu terbuka. Turun sini, nak, ucap kakek itu pada Aruna. Sebelum keluar, Aruna menoleh pada Adrian. Semoga urusan Bapak di lantai 4 dimudahkan Allah, katanya dengan tulus. Dan semoga orang yang Bapak jenguk diberi kesembuhan. Adrian tertegun. Terima kasih, jawabnya pelan. Saya juga berdoa semoga kakek cepat sehat. Aruna tersenyum, lalu mendorong kursi roda kakeknya keluar dari lift. Pintu menutup perlahan, meninggalkan Adrian sendirian. Namun ia tidak merasa benar-benar sendiri. Kata-kata gadis itu masih menggema di kepalanya. Hangat, jernih, dan tulus. Semoga urusan Bapak dimudahkan Allah. Sudah lama tidak ada orang yang mendoakannya seperti itu. Tanpa kepentingan, tanpa permintaan. Kebanyakan orang datang kepadanya dengan doa yang dibalut harapan akan balasan. Kali ini berbeda. Adrian menatap bayangannya di dinding lift. Siapa sebenarnya gadis itu? Ia tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan menempel di benaknya berhari-hari ke depan. Seperti noda yang tidak bisa dihapus dengan sekali usap. Yang ia tahu, pagi itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pelan, diam-diam, namun nyata. Dan semua itu berawal dari ruang tunggu apotek, dari dompet tipis seorang gadis bernama Aruna, dan dari keputusan sederhana untuk membayar kekurangan obat tanpa nama. Udara pagi di lantai perawatan rumah sakit terasa lebih tenang dibandingkan lantai bawah. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela kaca besar, jatuh lembut di sepanjang lorong, memantulkan lantai yang mengkilap. Adrian berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Namun langkahnya tidak secepat biasanya. Ada sesuatu yang tersisa dari pertemuan tadi,
Sesuatu yang menahan langkahnya dan membuat hatinya bekerja lebih keras dari otaknya. Biasanya, setiap kali Adrian datang, ia langsung masuk, mengecek kondisi ibunya, berbicara sebentar dengan perawat, lalu kembali pada pekerjaan. Namun pagi ini, pintu kamar ibunya baru saja ia sentuh ketika suara lirih memanggil dari dalam. "Adrian, nak, kamu sudah datang." Ia segera masuk. Ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, namun senyumnya masih sama, senyum yang selalu berhasil menenangkan badai di hati putranya. Adrian mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu sudah minum obatnya?" tanya Adrian. "Sudah, nak." Ia tidak bertanya lagi. Setiap kali ibunya tersenyum seperti itu, ia tahu wanita itu tidak ingin membuatnya khawatir. Adrian duduk sebentar, berbicara ringan, memastikan semua kebutuhan ibunya terpenuhi. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Ada bayang Aruna yang terus muncul, seperti bisikan pelan yang enggan pergi. Setelah beberapa menit, Adrian pamit keluar untuk memberi ruang kepada perawat yang hendak memeriksa kondisi ibunya. Ketika ia menutup pintu kamar, ia merasakan dadanya terhimpit sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berjalan ke arah lift, berniat turun untuk membeli kopi di kantin rumah sakit. Tapi saat lift terbuka, ia melihat seseorang yang tidak ia duga berada di dalamnya, Aruna. Gadis itu berdiri di dalam lift sambil menahan pegangan kursi roda kakeknya. Ia mengangkat kepala, terkejut melihat Adrian. "Oh, Pak yang tadi," ucapnya. Suaranya pelan namun hangat. Adrian mengangguk kecil. "Iya, kita bertemu lagi." Aruna masuk sedikit ke pinggir untuk memberi ruang. Adrian melangkah masuk. Pintu lift menutup, menyisakan keheningan sesaat. "Bagaimana kondisi kakek?" tanya Adrian akhirnya, mencoba memecah udara beku di antara mereka. Aruna tersenyum tipis. "Sudah lebih baik setelah minum obat. Kami mau ke ruang pemeriksaan sebentar. Dokternya mau lihat hasil röntgen yang kemarin." Adrian mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak. Ia ingin tahu bagaimana keadaan mereka, bagaimana hidup mereka berjalan setiap hari, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat lancang. Lift berhenti di lantai 3. Aruna mendorong kursi roda perlahan keluar. Sebelum pergi, ia menoleh pada Adrian. "Semoga ibu bapak diberi kesembuhan. Dan semoga bapak juga diberi kekuatan," katanya tulus. Adrian sempat terdiam, tercekat beberapa detik sebelum bisa menjawab. "Amin. Terima kasih, Aruna." Gadis itu tersenyum kecil, lalu menghilang di ujung lorong. Adrian berdiri di depan lift dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Ia tidak menyangka akan merasa seperti ini hanya karena seseorang yang baru ia kenal beberapa jam. Ia menepuk dadanya pelan, seolah ingin meredakan sesuatu yang bergejolak di sana. Setelah menemani ibunya beberapa jam, Adrian memutuskan untuk turun ke kantin lagi untuk makan siang. Namun di tengah perjalanan, langkahnya kembali terhenti ketika ia melihat Aruna duduk di kursi kecil dekat jendela besar. Kakeknya tidak tampak di sana, mungkin sedang diperiksa dokter. Aruna duduk sambil memegang botol minuman yang hampir kosong. Wajahnya tampak lelah, namun ia tetap tersenyum kecil pada setiap orang yang lewat, seolah tidak ingin menunjukkan keletihan itu. Adrian ragu beberapa saat, namun akhirnya melangkah mendekat. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya pelan. Aruna menoleh cepat, sedikit kaget. "Oh, tentu boleh, Pak, silakan." Adrian duduk di kursi sebelahnya. Keheningan kembali hadir selama beberapa detik. Bukan keheningan yang canggung, tetapi keheningan yang terasa natural. Seperti dua orang yang sama-sama tidak ingin mengganggu ketenangan satu sama lain. "Sudah makan?" tanya Adrian, melihat Aruna hanya memegang botol minuman. Aruna tersenyum. "Sudah, Pak. Tadi Aruna makan roti. Kakek juga sudah makan bubur." "Roti saja?" Adrian mengernyit. Aruna mengangguk sambil tertawa kecil. Aruna tidak banyak makan kalau sedang cemas. "Pak, lagi pula, uang Aruna harus cukup sampai akhir bulan." Kalimat itu sederhana, namun membuat sesuatu menusuk hati Adrian. Ia menatap gadis itu lebih lama dari seharusnya,
Namun Aruna tidak sadar. Ia hanya memandang keluar jendela, memperhatikan burung kecil yang bertengger di pagar besi. Aruna tinggal dengan kakek saja, tanya Adrian pelan. Aruna turun dari lamunannya, lalu menatap Adrian. Senyumnya melemah. Iya Pak, orang tua Aruna sudah meninggal waktu Aruna masih SMP, kecelakaan. Adrian menunduk. Maaf saya menanyakan hal itu. Tidak apa-apa, Pak, jawab Aruna lembut. Kematian itu sudah lama. Aruna sudah belajar untuk menerimanya. Kakek yang membesarkan Aruna sejak saat itu. Kami hanya berdua sekarang. Aruna menarik napas perlahan, menahan sesuatu di dadanya. Aruna ingin membalas semua kebaikan kakek sebelum umur beliau semakin lemah. Adrian mendengar suara getar dalam kalimat itu. Getaran yang lahir dari cinta yang sangat dalam. Apa Aruna bekerja? Aruna tersenyum tipis. Iya Pak, Aruna kerja di sebuah minimarket kecil. Kadang Aruna juga jualan kue yang Aruna buat sendiri. Kalau ada waktu. Ia merendahkan suara, hampir berbisik. Aruna tidak pintar, Pak. Tidak bisa mendapat pekerjaan bagus seperti orang lain. Jadi, apapun pekerjaan yang bisa Aruna lakukan, Aruna lakukan saja. Adrian mencengkeram lututnya sendiri. Ia ingin berkata bahwa Aruna lebih pintar daripada banyak orang yang ia kenal. Ia ingin berkata bahwa kebaikan Aruna lebih berharga daripada gelar atau jabatan. Namun ia menahan diri. Boleh saya bertanya satu hal? Tanya Adrian akhirnya. Aruna menatapnya. Bingung namun tersenyum. Boleh silahkan, Pak. Bagaimana caranya Aruna bisa tetap tersenyum seperti itu? Aruna terdiam. Wajahnya yang tadi tampak lembut kini terlihat lebih serius. Ia menunduk sebentar, lalu berbicara dengan suara yang sangat pelan. Soalnya kalau Aruna berhenti tersenyum, Pak, Aruna takut kakek ikut kehilangan semangat. Ia mengusap sudut matanya pelan. Aruna cuma punya kakek, dan kakek cuma punya Aruna. Kami saling menguatkan. Adrian menelan ludah. Kata-kata itu masuk ke hatinya tanpa ketuk. Ia ingat ayahnya yang meninggal ketika ia masih muda. Sejak itu, ibunya bekerja keras sendirian untuk membesarkannya. Adrian tumbuh dewasa dengan perasaan bahwa ia harus menjadi kuat, harus sukses, harus menjadi sandaran. Namun dalam proses itu, ia lupa bahwa ibunya juga manusia. Seorang wanita yang kadang ingin menangis, ingin dipeluk, ingin ditemani. Mendengar Aruna bicara seperti itu, ia merasa seolah sedang mendengar suara ibunya sendiri dari masa lalu. Aruna tersenyum lagi. Kini senyumnya terasa sedikit getir, namun tetap hangat. Allah sudah ambil banyak dari hidup Aruna, Pak. Tapi Aruna percaya Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi. Jadi Aruna terus bersyukur saja. Mungkin itu yang membuat Aruna bisa tersenyum. Adrian memejamkan mata. Betapa dalam gadis ini. Betapa kuat hatinya. Ia membuka mata lagi, menoleh pada Aruna, dan berkata dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Saya kagum, benar-benar kagum. Aruna menunduk cepat, pipinya memerah. Aruna biasa saja, Pak. Aruna tidak punya apa-apa. Hanya hati yang berusaha tetap baik. Adrian tersenyum samar. Kadang, hati yang baik justru adalah hal paling mahal. Aruna menoleh cepat, menatapnya dengan mata bulat yang jernih. Ada sesuatu di mata mereka berdua yang bertemu untuk pertama kalinya. Rasa penasaran, rasa hangat, rasa yang belum mereka beri nama. Beberapa detik berlalu tanpa satu pun dari mereka berbicara. Hingga akhirnya, suara perawat memanggil dari kejauhan. Mbak Aruna, ruang pemeriksaannya sudah siap. Aruna berdiri cepat. Maaf, Pak. Aruna harus bantu kakek dulu. Tentu, jawab Adrian. Silakan. Aruna mendorong kursi roda kakeknya dengan langkah cepat. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh sebentar dan tersenyum. Terima kasih sudah mau duduk dan ngobrol dengan Aruna. Adrian merasakan dadanya ditarik sesuatu. Ia ingin menjawab. Ia ingin mengatakan bahwa duduk di samping Aruna adalah hal paling damai yang ia lakukan hari itu. Namun suaranya hilang.
Aruna pun menghilang di balik dinding lorong. Adrian berdiri sendiri di dekat jendela besar itu. Ia menatap bayangannya sendiri, yang tampak lebih lelah dari biasanya. Dan ia sadar bahwa senyum gadis itu bukan hanya menyentuh hatinya, tapi juga mengobati luka-luka yang selama ini ia simpan dalam diam. Langit sore di luar rumah sakit tampak memudar perlahan, menyisakan warna jingga yang mulai diselimuti kelabu. Adrian berjalan keluar dari gedung untuk mengambil udara segar setelah beberapa jam menemani ibunya. Udara sore terasa sedikit lembab, namun tidak menyesakkan. Ia berdiri di dekat taman kecil di halaman rumah sakit, memandang orang-orang yang berlalu lalang dengan berbagai beban hidup di pundak masing-masing. Di antara langkah orang-orang itu, Adrian melihat Aruna keluar dari pintu utama. Gadis itu mendorong kursi roda kakeknya sambil sesekali menunduk, mendengarkan instruksi kakeknya yang tampak kelelahan setelah pemeriksaan medis. Dalam hati Adrian, muncul dorongan kuat untuk menghampiri mereka. Namun ia menahan diri. Ia sadar bahwa ia dan Aruna berasal dari dua dunia yang berbeda. Dunia yang sulit bertemu tanpa menimbulkan luka, salah paham, atau kesenjangan yang lebih besar. Namun langkah kakinya bergerak sebelum pikirannya sempat menghambat. Aruna, panggilnya pelan. Gadis itu menoleh cepat. Ada sedikit kejutan di matanya, kemudian berubah menjadi senyum lembut yang sudah mulai Adrian kenali. "Oh, Pak Adrian," ucapnya. "Baru selesai dari dalam." Adrian mengangguk. "Iya. Bagaimana pemeriksaan kakek?" Aruna menatap kakeknya sebentar, lalu menjawab. "Dokter bilang kondisinya stabil, Pak. Tapi butuh kontrol rutin dan obat jangka panjang. Kami harus datang seminggu lagi." Kakeknya tersenyum pada Adrian, meski wajahnya tampak letih. "Terima kasih sudah menemani cucu saya di lift tadi. Nak, kakek ingat betul wajah kamu." Adrian menunduk hormat. "Itu hal kecil, Kek. Semoga lekas sehat." "Ya." Aruna menarik napas pelan, lalu berkata, "Kami mau ke halte untuk menunggu angkot, Pak. Kalau Pak Adrian mau kembali ke dalam, silakan duluan." Adrian menatap jalan keluar rumah sakit. Ia tahu area itu cukup jauh untuk ditempuh dengan kursi roda yang didorong perlahan oleh Aruna. Jalanan menurun tajam dan ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. "Kalau kalian tidak keberatan." Adrian berhenti sebentar, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Saya antar saja sampai halte." Aruna terdiam. Ia memandang Adrian, lalu memandang kakeknya. Ada sesuatu yang berkedut di wajahnya. Ragu, enggan merepotkan, namun juga tidak ingin menolak kebaikan seseorang yang sudah ia percayai entah sejak kapan. Kakeknya menjawab lebih dulu. "Kalau tidak merepotkan." "Tidak sama sekali, Kek," jawab Adrian cepat. Aruna tersenyum, akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Pak." Adrian mengambil alih pegangan kursi roda. Aruna berjalan di sisi sebelahnya, sesekali memastikan selimut kecil yang menutupi kaki kakeknya tidak tersingkap. Sejenak, mereka berjalan beriringan dalam diam. Hanya suara sepatu Adrian di atas paving block dan hembusan angin sore yang terdengar. Namun bagi Adrian, keheningan itu nyaman. Ada sesuatu tentang Aruna yang membuat ruang di sekitarnya terasa lebih lembut. "Saya lupa tanya," ujar Adrian kemudian. "Aruna tinggal di mana?" "Di daerah Cipinang, Pak. Di gang kecil dekat pasar," jawab Aruna. "Rumah kontrakan sederhana. Hanya satu kamar, tapi cukup untuk Aruna dan kakek." "Jauh juga dari sini." Aruna tersenyum kecil. "Sudah biasa, Pak. Hidup memang harus dijalani pelan-pelan seperti ini. Angkot, jalan kaki, kadang harus berhemat. Yang penting masih bisa bersama keluarga." Adrian menunduk sedikit. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menepuk pundaknya. Selama ini ia selalu mengukur kehidupan dari kenyamanan yang ia mampu beli. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada orang yang harus memilih antara makan dan membeli obat. "Semoga suatu hari Aruna bisa tinggal di tempat yang lebih nyaman," ucap Adrian tulus. Aruna menoleh, terkejut sejenak. "Kenyamanan itu bukan hanya soal rumah besar, Pak," katanya lembut.
Kalau orang yang kita sayangi ada di dekat kita, walau rumahnya kecil, rasanya sudah nyaman sekali. Kata-kata itu menusuk Adrian seperti pelan namun tajam. Ia teringat rumah mewahnya yang luas namun selalu sunyi. Rumah yang dihuni oleh suara-suara elektronik, bukan suara tawa. Rumah yang sering ia pulang hanya untuk tidur tanpa benar-benar merasa pulang. Ketika mereka tiba di area depan rumah sakit, angin sore berembus membawa debu dan aroma gorengan dari pedagang yang mangkal di pinggir jalan. Aruna menutup sedikit wajah kakeknya dengan selimut agar tidak terkena debu. Gerakan kecil itu membuat Adrian merasakan sesuatu di dadanya menghangat lagi. Ini halte yang biasa Aruna tunggu? Tanya Adrian ketika mereka berhenti di pinggir jalan. Aruna mengangguk. Iya, Pak. Nanti ada angkot jurusan pasar yang lewat setiap 10 menit. Kalau tidak penuh, kami bisa naik. Kalau penuh. Aruna tertawa kecil. Ya berdiri saja, Pak. Tidak apa-apa. Kakek pun tidak keberatan selama Aruna bisa jaga beliau. Adrian menatap tubuh kakek Aruna yang ringkih. Bayangan kakeknya terhuyung di dalam angkot penuh membuatnya ingin memprotes. Namun ia menggigit bibir dan menahan diri. Ia sadar bahwa ia bukan bagian dari hidup mereka. Ia tidak punya hak untuk mengatur apapun. Tak lama kemudian, sebuah angkot muncul dari kejauhan. Warnanya kusam, pintunya sedikit penyok, dan penuh penumpang. Aruna menghela napas, lalu tersenyum pasrah. Kalau penuh seperti ini, kami tunggu yang lain, katanya. Adrian meremas kursi roda pelan tanpa sadar. Aruna, panggilnya pelan. Gadis itu menoleh dengan mata jernihnya yang memantulkan warna jingga sore. Saya bisa antar kalian pulang. Aruna membeku. Bahkan kakeknya pun menatap Adrian dengan terkejut. Pak, tidak perlu, ujar Aruna buru-buru. Rumah kami kecil sekali. Jauh pula. Pak Adrian pasti capek. Jalanannya juga sempit. Tidak pantas. Adrian mengangkat tangan, menghentikannya. Saya ingin, ucapnya lirih. Tidak ada yang memaksa. Tapi saya ingin memastikan kalian pulang dengan aman. Aruna menggeleng pelan. Matanya sayu. Terima kasih, Pak. Tapi Aruna tidak mau merepotkan. Adrian menarik napas dalam-dalam. Tolong, izinkan saya melakukan sesuatu hari ini. Setidaknya sekali saja. Aruna terdiam. Pipi lembutnya memerah. Matanya menunduk. Ada haru yang bersembunyi di balik kelopak matanya. Kakeknya bercelah dengan suara lembut. Aruna, tidak baik menolak niat baik orang. Kadang Allah datangkan bantuan dari arah yang tidak kita sangka. Dan kalau niatnya tulus, tidak perlu kita hambat. Aruna menggigit bibir tipisnya. Ia tahu kakeknya benar. Ia tidak ingin berubah menjadi seseorang yang menolak kebaikan karena gengsi. Namun ia juga takut. Bukan takut pada Adrian, tetapi takut pada jarak yang semakin sulit ia jaga di antara dunia mereka. Akhirnya ia mengangkat wajah dan berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Baik Pak, terima kasih. Adrian mengangguk. Namun di dalam dadanya, ada getar kuat yang bahkan ia sendiri tidak paham sepenuhnya. Sepanjang perjalanan menuju parkiran mobil, Adrian mendorong kursi roda dengan hati-hati, sementara Aruna berjalan di sampingnya. Cahaya sore memantulkan siluet mereka bertiga di trotoar. Seperti keluarga kecil dengan langkah yang serupa namun dunia berbeda. Mobil Adrian sudah menunggu di area parkir khusus pengunjung. Sedan hitam yang mengkilap itu membuat Aruna menelan ludah tanpa sadar. Ia terlihat canggung, bahkan sedikit takut untuk mendekat. Silakan masuk, ujar Adrian sambil membuka pintu belakang. Aruna menunduk sopan. Aruna boleh angkat kakek sendiri, Pak. Aruna sudah biasa. Tidak, biar saya bantu. Jawab Adrian tanpa ragu. Aruna tertegun beberapa detik, lalu mengangguk. Adrian membungkuk, mengangkat tubuh kakek Aruna dengan hati-hati. Lelaki tua itu jauh lebih ringan dari dugaannya. Terlalu ringan untuk seseorang seusianya. Ada rasa pedih yang muncul ketika Adrian merasakan betapa rapuhnya tubuh itu. Setelah kakek Aruna duduk nyaman, Aruna sendiri masuk dari sisi lain. Ia duduk dekat jendela,
menunduk beberapa detik untuk mengatur napasnya yang tiba-tiba tidak beraturan. Di depan, Adrian duduk di kursi pengemudi. Namun sebelum menyalakan mesin, ia sempat menatap Aruna melalui kaca spion. Gadis itu sedang merapikan selimut kakeknya, menatap lelaki tua itu dengan kasih sayang yang begitu dalam. Tatapan yang membuat dada Adrian terasa hangat, namun juga perih. Ia menyalakan mesin mobil perlahan. Ketika mobil bergerak keluar dari parkiran, Aruna menatap keluar jendela, wajahnya bercampur antara kagum, canggung, dan tidak percaya bahwa seorang pria asing, seorang laki-laki kaya, mau mengantar mereka pulang. Setelah beberapa menit, Aruna akhirnya bicara. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara mesin mobil. "Pak Adrian." "Iya," kata Adrian. Aruna takut. Adrian menoleh sedikit. Kaget. Takut. "Kenapa?" Aruna menggenggam ujung kerudungnya erat. "Takut kalau nanti." Pak Adrian merasa Aruna memanfaatkan kebaikan bapak. Adrian terdiam. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar dari mulut gadis yang begitu tulus. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Suaranya lembut namun mantap. "Aruna, kalau saya merasa dimanfaatkan, saya tidak akan menawarkan bantuan sejak awal." Aruna menunduk. Pipinya memerah, entah karena malu atau karena rasa lega yang menekan dadanya. "Aruna tidak mau membuat jarak antara kita semakin jauh," lanjut Adrian pelan. Hampir tidak terdengar. Gadis itu menoleh cepat. Matanya membesar. "Jarak?" Adrian tersenyum samar. "Ya, jarak antara dua orang yang kebetulan dipertemukan Allah di ruang tunggu apotek." Aruna membeku. Kata-kata itu menggantung di udara, lembut namun kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia abaikan. Bahwa dunia mereka memang berbeda. Namun hati manusia tidak pernah mengenal batas dunia. Hujan turun deras malam itu. Suaranya jatuh satu persatu mengiris atap seng rumah kontrakan Aruna yang mungil dan sedikit bocor di sudut langit-langit. Aruna duduk di kursi kecil dekat meja, menatap selembar kertas yang tergeletak di hadapannya. Kertas itu berwarna kuning pucat, sedikit kusut, namun jelas mengandung sesuatu yang menyesakkan dada. Surat pemecatan. Aruna hanya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya melipatnya perlahan. Gerakan itu ia lakukan dengan hati-hati, seolah takut bahwa dengan melipatnya, ia semakin mengakui bahwa hidupnya benar-benar retak hari ini. Di sudut ruangan, kakeknya tertidur lemah setelah minum obat. Nafas naik turun pria tua itu terdengar teratur, namun tetap berat. Dalam tidurnya pun ia tampak letih. Aruna memandang kakeknya lama. Sesuatu yang hangat lalu dingin menyusup ke dadanya. Air mata mengambang di sudut mata, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis. Tidak boleh. Kakeknya harus bangun esok hari dengan melihat senyum di wajah Aruna, bukan bekas air mata. Ia menunduk, merapikan jilbabnya, lalu menutup kedua mata sejenak. Allah, berikan Aruna kekuatan. Aruna ingin tetap kuat untuk kakek. Namun suaranya patah sebelum doa itu selesai. Semua berawal siang tadi, saat Aruna masuk kerja seperti biasa di minimarket kecil tempat ia bekerja. Ia menyalakan lampu lantai 2, mengecek stok barang, dan berusaha menepis rasa cemas tentang uang obat kakeknya yang semakin menipis. Ia menata rak roti, memastikan semuanya rapi. Seharusnya hari itu seperti biasa, melelahkan, tapi teratur. Namun tidak sampai 1 jam bekerja, suara manajer minimarket menggema di ruang kecil itu. "Mbak Aruna, tolong ke ruang belakang." Aruna terkejut. Ia sudah bekerja 5 tahun di tempat itu. Tidak pernah sekalipun ia dipanggil ke ruang manajer kecuali untuk hal-hal ringan. Sesampainya di ruangan itu, manajer yang biasanya ramah duduk dengan wajah kaku. Di sampingnya berdiri seorang pegawai baru bernama Ratri, seorang gadis yang wajahnya sering terlihat tidak suka pada Aruna. "Ada apa, Pak?" tanya Aruna hati-hati. Manajer itu menggeser map ke arah Aruna. "Mbak, ada selisih uang di kasir kemarin. Lumayan besar." Aruna mengerutkan kening. "Tapi saya sudah hitung dengan teliti, Pak. Saya."
Uang itu hilang, sela manajer. Dan menurut CCTV, yang bertugas menutup kasir kemarin adalah kamu. Darah Aruna mendadak dingin. Ia teringat jelas hari itu. Ia menutup kasir sedikit terburu-buru karena harus membawa kakeknya ke rumah sakit. Ia mengecek semuanya. Meski ia menghindari menyentuh uang terlalu lama karena tangannya gemetar memikirkan kondisi kakeknya saat itu. Ratri tiba-tiba bicara. Suaranya lantang. Saya lihat sendiri, Pak. Waktu saya mau ambil barang, Aruna taruh uang ke saku. Saya lihat. Aruna terbelalak. Tidak, saya tidak pernah. Mbak, manajer menghela napas. Kami tidak mau masalah ini dibawa jauh. Kami tidak mau melibatkan polisi. Demi kebaikan semua, kami minta Mbak Aruna mengundurkan diri saja. Aruna merasakan kakinya gemetar. Dunia seolah berputar. Pak, tolong percaya saya. Suaranya bergetar. Saya tidak ambil uang 1 rupiah pun. Namun manajer hanya menunduk. Keputusannya bulat. Dan hanya itulah penjelasan yang ia beri. Kini Aruna duduk di ruang kontrakannya. Menatap atap gelap yang bolong kecil di ujung ruangan. Air hujan menetes dari situ. Jatuh ke ember kecil yang ia letakkan di bawahnya. Suaranya terdengar seperti waktu yang terus berjalan. Namun meninggalkan luka setiap detiknya. Aruna menunduk. Ia tahu apa arti pemecatan itu. Uang obat kakek, biaya makan, sewa kontrakan bulan depan, transportasi kontrol rumah sakit. Semuanya runtuh. Ia meremas ujung rok panjangnya. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus ia katakan pada kakeknya? Langkah kecil terdengar dari pintu kamar. Kakek Aruna terbangun dan berjalan pelan ke arah cucunya. Nak, belum tidur? Tanya kakeknya dengan suara lemah. Aruna cepat-cepat menyeka matanya. Lalu berusaha tersenyum. Belum, kek. Aruna hanya menghitung uang buat besok. Kakeknya menatapnya lama. Matanya yang tua itu seolah bisa menembus segala penjelasan yang tidak diucapkan Aruna. Kamu ada masalah, nak? Aruna menggeleng cepat. Tidak ada, kek. Aruna hanya lelah. Kakeknya menghela napas pelan. Nak, kamu selalu begitu. Kalau sedih, kamu bilang lelah. Kalau takut, kamu bilang baik-baik saja. Aruna menunduk. Matanya kembali panas. Kakeknya mendekat dan mengusap kepala Aruna pelan. Kakek tidak punya banyak hal untuk diberikan. Tapi kakek masih bisa mendoakan kamu. Apapun yang kamu hadapi, kamu tidak sendiri. Aruna langsung memeluk kakeknya. Pelukan hangat itu membuat dadanya sesak. Ia ingin jujur, ingin menangis sejadi-jadinya, ingin bercerita bahwa pekerjaannya hilang, bahwa ia tidak tahu bagaimana menghadapi hari besok. Namun ia menahan semuanya. Kakek tidur dulu, ya, bisik Aruna pelan. Besok Aruna siapkan sarapan. Kakeknya mengangguk. Aruna menuntunnya kembali ke kamar. Begitu pintu kamar tertutup, Aruna memeluk dadanya, jatuh berlutut di sudut dapur, dan menangis tanpa suara. Ia menangis tidak hanya karena dipecat, namun karena ia takut. Takut tidak mampu menjaga orang terakhir yang ia miliki di dunia. Di sisi lain kota, di apartemen mewahnya beberapa kilometer dari sana, Adrian duduk sendiri di sofa, memegang ponselnya dengan wajah gusar. Sudah 7 kali ia membuka layar chat yang kosong dengan nama Aruna, yang belum sempat ia simpan. Ia ragu menghubunginya. Apalagi setelah beberapa hari Aruna tidak muncul lagi di rumah sakit sesuai jadwal kontrol sebelumnya. Hatinya tidak tenang. Aruna tidak seperti orang yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Sesuatu pasti terjadi. Ia berjalan mondar-mandir, memikirkan 1000 kemungkinan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi kenalannya yang bekerja sebagai pegawai gudang di minimarket tempat Aruna bekerja. Setelah beberapa menit, panggilan itu terhubung. Pak Adrian? Kok tumben telepon saya? Saya ingin tanya sesuatu tentang pegawai minimarket yang bernama Aruna, ucap Adrian tanpa basa-basi. Oh, Aruna. Dia dipecat, Pak. Adrian berhenti berjalan. Dadanya seperti ditusuk. Kenapa?
Suaranya menurun, dingin. Katanya ada selisih uang kas. Manajer bilang Aruna ambil uang. Tapi, Pak, saya percaya Aruna tidak mungkin begitu. Adrian mengepalkan tangan. Ia tidak kenal semua karyawan minimarket itu, namun ia percaya satu hal. Aruna bukan tipe yang akan mengambil uang orang lain. Siapa yang nuduh? Saya tidak berani bilang banyak, Pak. Tapi pegawai baru itu, Ratri, sejak awal dia tidak suka dengan Aruna. Adrian menutup mata. Segalanya menjadi jelas. Ada CCTV. Ada. Tapi katanya sudah dicek manajer. Cuma dia yang lihat. Adrian menghembuskan napas keras. Saya perlu lihat rekaman itu. Loh, Pak, itu bukan wewenang. Saya bilang saya perlu melihat rekaman itu. Suara Adrian berubah dingin dan berwibawa. Bukan ancaman, namun perintah seorang pria yang sudah terbiasa membuat dunia tunduk pada keadilan. Hening sejenak. Lain kali saya coba bantu, Pak. Adrian menutup telepon. Ia mengambil kunci mobilnya tanpa berpikir panjang. Dadanya panas. Napasnya berat. Matanya tajam. Ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu marah. Apakah karena ketidakadilan? Atau karena nama Aruna di dalam persoalan itu membuat emosinya meledak 2 kali lipat? Ia tidak tahu. Dan ia tidak ingin tahu sekarang. Yang ia tahu, malam ini, ia akan menemukan kebenaran. Dan ia akan membersihkan nama Aruna. Apapun harganya. Hujan sudah berhenti ketika Adrian memarkir mobilnya tepat di depan minimarket tempat Aruna bekerja. Malam sudah larut. Namun lampu bagian dalam masih menyala terang, tanda bahwa manajer dan beberapa staf sedang lembur untuk menghitung stok akhir bulan. Adrian turun dari mobil dengan langkah mantap. Meski tidak berniat menakutkan siapapun, aura tegas dan wibawanya tidak bisa disembunyikan. Pintu minimarket bergemerincing saat ia masuk. Suara itu membuat semua orang menoleh. Manajer yang sedang mencatat stok kaget setengah mati melihat Adrian berdiri di depan meja. Selamat malam, Pak. Ada keperluan? Tanyanya gugup. Adrian menatap pria itu tanpa senyum. Saya membutuhkan akses rekaman CCTV hari Aruna dituduh mengambil uang kas. Manajer itu terperanjat. Loh, Pak, itu. Rekamannya ada, bukan? Manajer menelan ludah. Pandangan matanya melirik ke arah ruangan CCTV yang pintunya tertutup. Pak. Saya tidak tahu Anda ini siapa dan apa hubungan Anda dengan kejadian itu. Adrian tidak menjawab dengan kalimat panjang. Ia hanya mengambil kartu nama dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. Nama besar perusahaan Adrian tercetak jelas di sana. Manajer itu pucat seketika. Saya tidak mengancam, ucap Adrian tenang. Saya hanya ingin melihat kebenaran. Anda tidak perlu takut. Kecuali kalau Anda memang menyembunyikan sesuatu. Manajer itu gemetar. Hingga akhirnya ia berkata pelan. Saya. Ambilkan, Pak. Ia berjalan cepat menuju ruang CCTV. Beberapa staf saling pandang. Termasuk Ratri yang selama ini diam sambil memainkan ponselnya. Wajahnya tampak gelisah. Tapi berusaha disembunyikan. Tidak lama kemudian manajer kembali sambil membawa flash disk dan laptop. Adrian berdiri di samping meja panjang tempat perhitungan stok. Rekaman diputar. Di layar terlihat Aruna yang sibuk menutup kasir. Ia menghitung uang, memasukkan ke dalam laci, melakukan prosedur seperti biasa. Namun setelah 5 menit, rekaman tiba-tiba berhenti. Hilang? Tanya Adrian. Wajahnya mengeras. Manajer mengusap kening. Iya, Pak. Sebagian rekaman tidak ada. Mungkin rusak. Adrian memelototkan matanya dingin. Rekamannya hilang. Atau dihapus. Manajer itu terdiam. Tangannya gemetar memegang mouse. Adrian menahan amarahnya dan berkata, putar rekaman kamera kedua. Di sudut atas rak minuman. Kamera itu menghadap ke kasir juga. Manajer tampak kaget. Iya, betul. Ada kamera cadangan. Raut wajah Ratri yang sejak tadi berusaha tampak tenang berubah drastis. Tangannya meremas rok seragamnya.
Rekaman kamera kedua diputar. Dan semua orang membeku. Di rekaman itu, terlihat jelas Ratri berjalan mendekati kasir saat Aruna sedang ke belakang untuk mengambil kantong sampah. Ratri membuka laci kasir dengan cepat, mengambil beberapa lembar uang, lalu memasukkannya ke dalam saku seragamnya. Tidak sampai 5 detik. Gerakannya rapi dan cepat, seolah sudah dipersiapkan. Ketika Aruna kembali, Ratri dengan santai berjalan menjauh seolah tidak terjadi apa-apa. Manajer langsung menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Ratri. Ini. Ratri berdiri. Wajahnya merah padam. Itu bukan apa-apa. Saya cuma pinjam. Saya mau kembalikan. Tapi kamu memfitnah Aruna. Suara Adrian terdengar sangat dingin. Kamu memaksa manajer memecatnya tanpa bukti jelas. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Ratri terdiam. Wajahnya ketakutan. Adrian melangkah maju. Pandangannya tajam namun tidak meledak-ledak. Justru itulah yang membuat semua orang lebih takut. Aruna kehilangan pekerjaannya. Penghasilan satu-satunya. Untuk membiayai kakeknya yang sakit. Karena perbuatanmu. Ratri mulai menangis. Saya takut ketahuan. Ketahuan oleh siapa? Tanya Adrian dengan suara rendah. Allah sudah lihat sejak awal. Ratri terisak. Tidak ada pembelaan yang keluar. Manajer melirik rekaman itu berkali-kali. Wajahnya sudah berkeringat dingin. Saya salah menilai. Saya akan perbaiki ini, Pak. Adrian menghela napas panjang. Amarahnya sudah pada puncak. Namun ia tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Besok pagi, temui Aruna. Minta maaf. Berikan pekerjaan itu kembali padanya. Dan bersihkan namanya. Kalau tidak. Manajer menelan ludah keras. Saya minta maaf, Pak. Saya janji. Saya akan lakukan semuanya. Adrian menatap Ratri yang kini menunduk. Wajahnya tertutup tangan. Dan kamu? Ratri mengangkat wajah. Ketakutan. Apa yang akan Bapak lakukan? Adrian menghela napas. Suaranya lebih lembut namun tetap tegas. Yang salah harus dihukum. Tapi kebencian tidak akan memperbaiki apapun. Tanggung jawabmu adalah mengakui kesalahanmu. Dan jangan pernah ulangi hal seperti ini pada siapapun. Ratri menangis semakin keras. Setengah jam kemudian, Adrian keluar dari minimarket itu dengan langkah berat. Malam terasa semakin gelap. Namun dadanya sedikit lebih ringan. Namun kelegaannya tidak bertahan lama. Begitu ia sampai di mobil, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Adrian mengangkat. Assalamualaikum. Suara Aruna terdengar lirih. Adrian hampir kehilangan kata. Waalaikumsalam. Aruna. Pak, maaf mengganggu malam-malam. Aruna hanya ingin bilang, kalau besok Aruna tidak bisa datang ke rumah sakit. Aruna, sedang ada kesulitan. Adrian menutup mata sejenak. Hatinya remuk mendengar betapa lelah suara gadis itu. Aruna, di mana sekarang? Di rumah, Pak. Aruna, baik-baik saja. Hening beberapa detik. Lalu suara Aruna pecah. Aruna, tidak tahu harus bagaimana. Bisiknya, getarannya terdengar jelas. Aruna takut. Pak. Adrian merasakan dadanya seperti dihantam benda tumpul. Ia menatap setir mobil. Jemarinya mengepal. Aruna, saya sudah tahu semuanya. Aruna terdiam. Saya sudah lihat rekaman CCTV. Aruna menarik napas terkejut. Pak lihat. Iya. Dan kamu tidak bersalah. Suara Aruna langsung pecah menangis. Bukan tangis keras. Bukan tangis sesenggukan. Tangis pelan seseorang yang sudah mencoba kuat terlalu lama. Kenapa? Semua terasa berat sekali, Pak. Adrian menutup mata. Merasakan sendiri rasa sakit itu. Aruna. Suaranya serak. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak akan menghadapi ini sendirian lagi. Di ujung telepon, Aruna menangis semakin kencang.
Dan di dalam mobil, Adrian menyadari sesuatu yang ia tidak bisa pungkiri lagi. Bahwa ia ingin melindungi gadis itu. Bukan hanya karena iba. Bukan hanya karena kasihan. Tetapi karena melihat Aruna menderita terasa lebih menyakitkan daripada derita yang pernah ia alami sendiri. Malam semakin larut. Lampu jalan redup menyinari gang kecil menuju rumah Aruna, menciptakan bayangan panjang di antara tembok sempit yang lembab. Adrian menghentikan mobilnya di ujung gang. Satu-satunya tempat yang cukup lapang untuk mobil sebesar itu. Ia turun, menatap gang yang gelap dan lengang. Hanya suara serangga malam dan tetesan air dari talang rumah yang terdengar. Adrian menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa yang tepat untuk ia lakukan selanjutnya. Hanya satu yang ia tahu. Aruna membutuhkan seseorang malam ini. Ia berjalan masuk perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan gema kecil di gang sepi itu. Rumah kontrakan Aruna berada di ujung, dengan pintu kayu kusam dan jendela kecil yang kacanya agak buram. Dari dalam terdengar suara isak tertahan. Adrian berdiri beberapa detik di depan pintu, menstabilkan napasnya, lalu mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Namun isak itu semakin jelas. Aruna, ini saya, Adrian. Hening sesaat. Lalu suara langkah kecil mendekat. Pintu terbuka sedikit. Mata Aruna yang sembab tampak dari sela pintu. Ia terkejut melihat Adrian berdiri di sana. Pak, kenapa? Datang. Suaranya pecah. Adrian menatapnya penuh kelembutan. Karena saya tidak ingin kamu menangis sendirian malam ini. Aruna menunduk. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Maaf, Pak. Aruna tidak pantas menyusahkan Bapak. Adrian menggeleng. Pelan dan pasti. Kamu tidak menyusahkan saya. Aruna. Kamu, manusia, dan manusia wajar merasa lelah. Aruna menggigit bibirnya hingga memutih. Air mata kembali turun tanpa bisa ia tahan. Kakek tidur? Tanya Adrian lembut. Aruna mengangguk. Iya, Pak. Beliau capek setelah kontrol tadi. Aruna, boleh saya masuk? Aruna ragu sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Adrian masuk perlahan. Rumah itu sempit, namun rapi. Lantai bersih meski sudah menipis catnya. Ada kursi plastik, meja kecil, dan kusen kayu yang sudah keropos. Duduk saja, Pak, ucap Aruna. Suaranya sedikit bergetar. Adrian duduk. Aruna berdiri di seberangnya. Menunduk, berusaha menghapus air matanya dengan ujung jilbab. Aruna, panggil Adrian pelan. Gadis itu mengangkat wajah, namun menahan pandangan. Kamu tidak bersalah. Kamu tidak melakukan apapun yang memalukan. Kamulah korban dari kedengkian orang lain. Aruna meremas jarinya. Tapi, kenapa semua harus terjadi bersamaan, Pak? Kakek sakit. Pekerjaan hilang. Uang Aruna menipis. Seolah Allah sedang menguji Aruna habis-habisan. Karena Allah sayang padamu. Aruna tersentak. Pak, Aruna tidak sehebat itu dalam bersabar. Adrian menatapnya lama. Justru karena kamu lelah, kamu kuat. Yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, Aruna, tapi yang tetap bangun setelah jatuh berkali-kali. Air mata Aruna kembali mengalir. Kali ini ia tidak menahannya. Ia duduk perlahan di kursi kecil. Bahunya bergetar ketika ia menutup wajah dengan tangan. Tangisnya pecah. Tangis seseorang yang terlalu lama memikul semua beban sendirian. Adrian tidak mendekat. Ia tahu ada batas yang harus ia jaga. Namun suaranya lembut, seperti pelukan yang tidak ia lakukan. Aruna, saya sudah pastikan manajer minimarket akan mengembalikan pekerjaanmu. Besok pagi, mereka akan meminta maaf. Aruna menatap Adrian dengan mata membesar. Pak, jangan buat mereka terpaksa. Aruna tidak ingin disalahpahami. Aruna tidak ingin dianggap memohon belas kasihan. Adrian menggeleng. Kamu tidak memohon apapun. Kamu tidak minta saya melakukan apapun. Kamu sama sekali tidak meminta bantuan. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya merendah.
Saya datang karena saya peduli. Saya membantu karena itu pilihan saya, bukan beban kamu. Aruna menunduk lagi. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan. Kenapa Bapak peduli? Bisiknya. Adrian terdiam lama. Pertanyaan itu menembus bagian terdalam hatinya. Kenapa? Ia sendiri bingung. Namun akhirnya ia berkata dengan penuh ketulusan. Tanpa perhitungan. Tanpa alasan yang dibuat-buat. Karena kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Aruna mengangkat wajah perlahan. Pada apa, Pak? Pada hati yang lembut. Pada kasih sayang yang tulus. Pada rasa syukur atas hal-hal kecil. Adrian berhenti sejenak, menelan emosi yang naik ke dadanya. Saya sudah terlalu lama hidup dengan dinding dingin di sekitar hati saya. Dan entah bagaimana, kamu mengetuknya. Dengan senyum lembutmu. Dengan ketabahanmu. Dengan caramu mencintai kakekmu. Aruna menutup mulutnya. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Air matanya mengalir pelan. Namun kini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena haru yang tidak bisa ia definisikan. Pak, jangan bicara seperti itu. Aruna ini, siapa sih? Gadis miskin. Latar belakang biasa saja. Tidak layak untuk berada di sisi hidup Bapak. Adrian tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. Justru karena kamu merasa tidak layak. Kamu pantas. Aruna mengerjap cepat. Saya tidak peduli latar belakangmu. Aruna, saya peduli pada siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu, jauh lebih berharga daripada apa yang kamu pikirkan. Aruna menutup mata. Air mata jatuh lagi. Hening mengisi ruangan kecil itu. Hening yang tidak mengancam, melainkan menenangkan. Seperti suara hujan yang sudah berhenti tapi menyisakan aroma tanah basah yang menyejukkan hati. Setelah beberapa menit, Aruna mengusap wajahnya dan menarik napas berulang kali. Pak, suaranya pelan. Kalau Aruna boleh jujur, Aruna takut dengan semua ini. Takut kenapa? Aruna menggenggam ujung jilbabnya. Takut. Kalau Aruna terlalu dekat dengan Bapak, nanti Aruna jatuh hati. Dan kalau Aruna jatuh hati, Aruna takut kecewa. Takut kehilangan. Takut tidak bisa menjaga jarak antara dua dunia kita. Adrian terpaku. Ia tidak menyangka Aruna akan sejujur itu. Perlahan Adrian berdiri dan berjalan ke arah Aruna. Ia berhenti beberapa langkah darinya. Cukup dekat untuk didengar jelas. Cukup jauh untuk tetap menjaga batas. Aruna, dengarlah. Aruna menunduk. Lisanya bergetar. Saya tidak pernah melihatmu sebagai gadis miskin, ucap Adrian lembut. Saya melihatmu sebagai seseorang yang membuat hati saya hidup kembali. Aruna terisak. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Karena itu kebenaran. Aruna mengangkat wajah. Mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya, tidak ada jarak, tidak ada jurang, tidak ada dua dunia yang bertabrakan. Hanya ada dua hati, yang sama-sama terluka, yang sama-sama lelah, namun sama-sama saling menemukan satu sama lain ketika dunia sedang kejam. Adrian menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara paling jujur yang pernah ia keluarkan seumur hidupnya. Mulai hari ini, izinkan saya berada di sisi kamu, menjaga kamu dan kakekmu. Tidak menggantikan siapa-siapa, hanya menemani. Jika kamu izinkan. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya seperti hujan kecil yang tidak bisa ia tahan. Aruna, takut bahagia terlalu cepat, Pak. Adrian tersenyum lembut. Kalau begitu, biar saya pelan-pelan membuktikan bahwa saya tidak akan pergi. Aruna menangis lagi, namun kali ini, tangisannya adalah campuran antara kelegaan, syukur, dan rasa hangat yang selama ini ia pendam dalam diam. Ia tidak membalas ucapan Adrian dengan kata-kata. Ia hanya menunduk, kemudian mengangguk pelan. Adrian menghela napas lega, sangat lega. Ia tahu, anggukan kecil itu bukan sekadar jawaban, melainkan pintu yang akhirnya terbuka. Pintu menuju hati Aruna.
Pintu menuju harapan baru yang selama ini ia kira sudah mati di dalam dirinya. Dan malam itu, di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor dan lampu temaram, dua hati yang sama-sama terluka akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah mereka kejar. Sebuah ketenangan, sebuah harapan, sebuah cinta yang tumbuh dari kisah sederhana di ruang tunggu apotek. Sebuah cinta yang menyembuhkan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah jendela rumah kontrakan Aruna. Udara terasa hangat, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang dipenuhi kecemasan dan air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aruna terbangun dengan perasaan ringan, seolah beban berat yang ia pikul selama ini perlahan diangkat satu persatu. Ia duduk di pinggir kasur tipis, merapikan selimut kakeknya yang masih tertidur. Lelaki tua itu tampak tenang pagi ini, napasnya teratur, wajahnya lebih segar. Aruna tersenyum kecil. Alhamdulillah, kakek sehat hari ini, bisiknya pelan. Namun senyum itu berubah gugup ketika ia mengingat sesuatu. Sesuatu yang membuat jantungnya berdetak tidak biasa. Sesuatu yang membuatnya menatap pintu rumah lebih sering dari biasanya. Adrian, pria itu mengatakan akan datang pagi ini. Bukan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Bukan untuk memberikan bantuan. Tapi untuk berbicara dengan kakeknya. Aruna menelan ludah. Pipinya memanas hanya dengan memikirkan kemungkinan yang ia takutkan. Namun juga ia impikan, lamaran. Kata itu membuat lututnya lemas. Di tempat lain, Adrian berdiri di depan cermin besar di apartemennya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan jas abu-abu muda. Sederhana, namun rapi. Bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai pria kaya yang terbiasa berdiri di depan para eksekutif. Hari ini, ia berdandan bukan untuk dunia, tetapi untuk seseorang yang membuat hatinya berdebar sejak hari pertama mereka bertemu di ruang tunggu apotek. Ia memegang kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana dari emas putih. Tidak besar, tidak berlebihan, namun elegan. Persis seperti Aruna. Adrian mengusap permukaan kotak itu pelan. Allah, permudah niat baik ini, bisiknya. Dengan napas yang perlahan stabil, Adrian melangkah keluar. Gang sempit menuju rumah Aruna terlihat berbeda pagi itu. Entah kenapa, dilihat dari kacamata Adrian, gang itu seperti memiliki pesona yang hangat. Mungkin karena ia tahu bahwa di ujung gang itu, ada seseorang yang sejak beberapa waktu terakhir mengubah isi hatinya. Aruna sudah menunggunya di depan pintu saat ia sampai. Jilbabnya rapi. Wajahnya tanpa riasan namun tetap terlihat sangat cantik. Senyumnya gugup. Tangannya saling meremas. Assalamualaikum, Aruna. Ucap Adrian dengan suara lembut. Waalaikumsalam, Pak Adrian. Boleh saya masuk? Aruna mengangguk. Silakan, Pak. Ketika Adrian masuk, kakek Aruna sudah duduk di kursi kecil dekat meja. Ia tampak lebih segar pagi ini, meski tubuhnya tetap kurus dan rapuh. Assalamualaikum, Kek. Sapa Adrian sambil mendekat. Waalaikumsalam. Balas kakek, tersenyum ramah. Nak Adrian, datang pagi sekali. Duduklah. Adrian duduk di seberang mereka. Suasana awalnya hening. Hanya suara burung dari luar jendela yang terdengar. Aruna menunduk dalam. Pipinya merah. Jantungnya berdebar kencang. Adrian menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya. Kek. Adrian memulai. Suaranya mantap namun penuh hormat. Kakek Aruna menatapnya penuh perhatian. Ada yang ingin saya bicarakan dengan kakek. Tentang Aruna. Aruna langsung menatap meja. Wajahnya semakin panas. Kakeknya mengangkat alis. Lalu tersenyum tipis. Baik, kakek dengar. Adrian memutar cincin di dalam kotak kecil itu dengan jarinya. Meski belum dibuka. Kakek, sejak pertama bertemu Aruna di rumah sakit, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya temukan di diri siapapun selama bertahun-tahun. Aruna mencengkeram jilbabnya, menahan rasa gemuruh di dada. Aruna memiliki hati yang lembut, keberanian, kesabaran, dan ketulusan yang jarang saya temui.
Adrian melanjutkan, suaranya semakin dalam. Dan tanpa saya sadari, rasa kagum itu berubah menjadi keinginan untuk melindungi dan menemani Aruna, bukan hanya sebagai seseorang yang saya bantu, tetapi sebagai seseorang yang ingin saya jadikan bagian dari hidup saya. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung menggenang. Adrian membuka kotak kecil itu perlahan. Cincin sederhana itu berkilau di bawah cahaya matahari pagi. "Kakek," ucap Adrian sambil menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Dengan segala kerendahan hati, "Saya ingin melamar Aruna. Saya ingin menikahi Aruna. Saya ingin menjaganya, dan menjaga kakek, selama Allah izinkan saya." Kakek Aruna terdiam beberapa detik. Detik-detik itu terasa panjang bagi Adrian dan Aruna. Hingga akhirnya, kakeknya tersenyum, senyum penuh haru dan kebahagiaan. "Nak Adrian, kakek sudah lama meminta pada Allah agar Aruna tidak hidup sendirian setelah kakek tiada. Kakek ingin ada seseorang yang bisa menyayanginya sepenuh hati, seperti kakek menyayanginya." Aruna langsung meneteskan air mata. Kakek melanjutkan, suaranya bergetar. "Dan melihat cara kamu memandang cucu kakek, cara kamu memperlakukannya. Kakek tahu, Allah sudah kirimkan orang itu." Aruna menutup wajahnya, menangis semakin keras. Adrian memejamkan mata. Lega yang luar biasa. "Kakek, merestui," ujar lelaki tua itu dengan suara mantap. "Lamar Aruna, nikahi dia, dan jagalah dia, sebaik kamu ingin menjaga ibumu." Adrian berdiri, menundukkan kepala penuh hormat. "Insya Allah, Kek, dengan seluruh hati saya." Ia berlutut di depan Aruna. Aruna menatapnya sambil menangis, tak mampu berkata-kata. "Aruna." Adrian tersenyum tipis. "Maukah kamu menikah dengan saya?" Aruna menutup mulutnya dengan dua tangan. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa bicara beberapa detik. Dadanya sesak oleh haru. Lalu, dengan suara paling jujur dan paling lembut yang pernah keluar dari bibirnya, "Iya, Pak Adrian, Aruna mau." Adrian tersenyum, senyum yang membuat seluruh ruang kecil itu terasa hangat. Ia mengambil cincin itu dan menyematkannya ke jari Aruna. Tangannya gemetar, namun bahagia. Kakeknya mengusap air mata dengan punggung tangan. "Alhamdulillah, akhirnya Allah ijabah doa kakek." 2 bulan kemudian, di sebuah ruang sederhana namun indah, pernikahan mereka berlangsung. Aruna duduk anggun dalam kebaya putih sederhana, jilbabnya dililit rapi. Adrian mengenakan baju koko dan jas putih bersih. Kakek Aruna duduk di kursi roda paling depan. Wajahnya bersinar bahagia, seolah rasa sakit yang ia tanggung selama ini hilang diganti kebahagiaan melihat cucunya menikah dengan pria yang tulus. Ijab kabul berlangsung lancar. Suara Adrian mantap ketika mengucapkan akad. Air mata mengalir dari banyak mata di ruangan itu, termasuk Aruna, yang menunduk sambil menahan haru. Saat Aruna dan Adrian bersalaman, dunia seakan berhenti sejenak. Aruna berbisik lirih. "Terima kasih, Pak, sudah memilih Aruna." Adrian tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. "Tidak, saya yang berterima kasih, karena kamu menerima saya." Kakek Aruna mengusap mata sambil tersenyum lebar. "Allah Maha Baik. Kakek bisa melihat cucu kakek bahagia sebelum kakek pergi." Aruna segera menghampiri kakeknya dan memeluknya erat. "Jangan bicara begitu, Kek." Kakeknya tertawa kecil. "Kakek bahagia, Nak. Bahagia sekali." Adrian ikut mendekat dan berlutut di samping kursi roda. "Kek, mulai hari ini, biarkan saya yang membantu menjaga Aruna dan menjaga kakek juga." Kakeknya menepuk pundak Adrian. "Terima kasih, Nak." Kakek titip Aruna. "Dan mulai sekarang, kamu cucu kakek juga." Adrian menunduk haru. Aruna menangis bahagia. Dan hari itu, hari yang sederhana namun penuh cinta, menjadi saksi bahwa tak ada jarak, tak ada perbedaan dunia, tak ada masa lalu yang terlalu gelap selama dua hati saling menjaga dalam kebaikan. Adrian dan Aruna akhirnya membangun rumah baru bersama. Rumah yang tidak besar, namun penuh tawa,
penuh doa, dan penuh syukur. Kakeknya tinggal bersama mereka, menghabiskan hari-hari bahagia dikelilingi cinta. Setiap pagi, Aruna membuatkan teh hangat untuk Adrian dan kakeknya. Setiap malam, Adrian membacakan doa bersama Aruna dan kakeknya. Dan di dalam rumah itu, tumbuh cinta yang tidak pernah mereka duga. Cinta yang lahir dari antrian obat, dari kesedihan, dari perjuangan, dari hati yang saling menyembuhkan. Hingga akhirnya, hidup mereka benar-benar berakhir dengan kebahagiaan yang menenangkan hati.